Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel biar pasangan kita ini tidak beralih ya, justru merasa lebih terhibur dengan orang lain daripada dengan pasangan sendiri. Menganggap bahwa itu adalah salah satu ujian terbaik. Sebetulnya tidak ada ujian yang tidak baik. Semua ujian itu bertujuan baik ya. Namun ketika itu menyadari satu ujian, justru seseorang seharusnya mampu terhindar dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 alasan konyol kalau menurut saya ya, yaitu mengenai ciri-ciri atau 9 ciri istri yang suka selingkuh. Ini alasannya memang menurut saya bagaimana ya? Jadi dibilang logika iya, dibilang konyol iya. Jadi di sini saya sangat butuh pendapat dari sahabat semua. Ya, butuh komentar-komentar dari sahabat semua untuk barangkali bisa dijadikan tambahan pengertian ya, agar kita bisa berbagi dengan sahabat yang lain. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe ya, atau dukung channel Kang Kumis dengan cara berikut. Silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Oke, kita lanjut ke topik yang pertama. Ketika wanita yang suka melakukan hal-hal seperti itu atau hal yang bersifat perselingkuhan, ini dia hanya akan menganggap bahwa perselingkuhan yang terjadi atau yang ia lakukan ini adalah semata-mata karena fitrah sebagai seorang manusia. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Ya, karena memang betul itu mungkin betul ya, namun di sisi lain tentunya ada hal-hal yang harus diperhitungkan karena di sini ada tatanan ya, ada tatanan. Ketika seseorang sudah menikah dengan pasangannya, tentunya itu adalah hal yang dilarang. Jadi ketika fitrah ini dijadikan alasan, menurut saya adalah bukan hal yang tepat ya. Jadi ketika ingin terus melakukan itu, maka sebaiknya jangan memiliki pasangan dulu. Jadi tidak ada pihak yang tersakiti. Ini. Lalu kemudian yang kedua, seseorang akan selalu beranggapan bahwa ternyata peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Nah, tugas kita ini adalah ketika banyak atau ada saja orang yang berprinsip seperti itu, atau itu dijadikan satu alasan pokok ya, ketika seseorang melakukan perselingkuhan, maka tugas kita sebagai pasangan adalah bagaimana menghijaukan rumput sendiri. Jadi di sini tidak ada solusi ya, karena semua itu tergantung usaha dan niat ketika ingin betul-betul mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, dia menganggap bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Jadi sisanya dia menganggap adalah godaan. Nah, ketika bicara godaan ini pasti ada pada setiap manusia dan saya yakin itu 100% terjadi ya. Namun di sini tentunya seseorang ini sudah dibekali beberapa hal bagaimana menangkal godaan-godaan yang ada. Nah, ketika ini tetap dianggap bahwa sisanya adalah godaan, berarti pada saat seseorang ya berkata atau melakukan seperti itu, maka bisa jadi kemungkinan adalah nilai spiritual sedang menurun ya. Ini sebetulnya wajar, tapi ini jangan dijadikan satu patokan sebelum seseorang berusaha secara maksimal ya. Ini. Jadi ini jangan dijadikan satu sandaran utama karena di sini ada banyak hal yang dilakukan agar bagaimana caranya kita sedikit banyak terbebas dari nilai-nilai perselingkuhan. Ini maksud saya. Lalu kemudian yang keempat, ini biasanya seseorang akan beranggapan bahwa orang baru terus bermunculan dan menggoda. Namun sementara dia melihat pasangan kita atau pasangan sendiri masih biasa-biasa saja. Ini sebetulnya bisa dijadikan satu dorongan bagaimana menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kuncinya seperti itu. Jadi ini adalah PR besar bagi kita. Ternyata memang itu menjadi satu bagian anggapan. Makanya bagaimana menciptakan
sebuah ekspektasi secara bersamaan. Jadi artinya jangan sampai kita tertinggal dengan yang lain. Nah, ini berarti juga ada unsur bahwa bisa jadi wanita tersebut memang belum bersedia 100% menerima pasangan apa adanya. Ini. Yang kelima, ini saya merasa bahwa ini lebih konyol lagi, yaitu mengatakan bahwa setiap orang ingin dicintai banyak orang, betul. Nah, namun di sini cinta yang dimaksud adalah cinta antara hubungan manusia dengan manusia. Ya, bukan untuk berselingkuh, tapi bersosialisasi banyak hal. Ini adalah memang betul. Cuman maksudnya jangan dipelesetkan ke situ, jangan dipelintir ke situ ke arah perselingkuhan. Ini. Yang keenam, cinta memang bisa hadir pada siapa saja, ya, di mana saja dan kapan saja. Namun kita harus menyadari bahwa di belakang sana masih ada orang yang sangat mempercayai kita, mencintai kita. Ini. Kita paham itu, tapi kita harus tetap berpegang bahwa setelah kita betul-betul dalam satu ikatan pernikahan, tentunya banyak hal yang harus kita hindari yang bersifat godaan ataupun cobaan. Yang ketujuh, mau tidak mau diakui atau tidak, memang banyak hal ya, banyak kejadian-kejadian yang menganggap bahwa selingkuh ini adalah menjadi bahan pengalihan permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, kita tarik jauh. Yang pertama adalah perhatian itu penting dan jangan monoton, itu memang penting saya akui. Karena biar pasangan kita ini tidak beralih, ya, justru merasa lebih terhibur dengan orang lain daripada dengan pasangan sendiri. Yang kedelapan, menganggap bahwa itu adalah salah satu ujian terbaik. Sebetulnya tidak ada ujian yang tidak baik. Semua ujian itu bertujuan baik, ya. Namun ketika itu menyadari satu ujian, justru seseorang seharusnya mampu terhindar dari itu. Ketika kita menyadari, oh jangan, ini ujian saya. Ketika saya ini lepas dari ini berarti saya tidak lulus. Ini makna yang sebenarnya, ya. Yang kesembilan, sebagian orang merasa bahwa itu hanya sekedar melepas rasa penasaran. Nah, sebetulnya memang itulah sudah berkali-kali saya katakan bahwa ada dorongan-dorongan negatif yang kita tidak bisa melihat. Namun percayalah, dengan kekuatan Sang Pencipta sebetulnya kita kalau mau berusaha maksimal bisa menahan, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.